Keputusan Presiden Vladimir Putin yang diumumkan tanggal 21 Februari tahun 2022 malam tersebut menggenapi prediksi sejumlah pengamat politik yang menyebut Putin terobsesi menghidupkan kembali kejayaan Uni Soviet yang runtuh 1991. Pengamat politik menduga Putin tidak berhenti setelah mencaplok Donetsk dan Luhansk, tapi akan melebar menginvasi seluruh Ukraina atau mengganti pemimpin Presiden Ukraina agar tetap dalam lingkaran Rusia. Banyak laporan lain juga mencatatkan rekor yang sama, seperti laporan We Are Demit yang mengatakan, data Angkatan Udara yang dikumpulkan melalui laporan pilot dan sumber intelijen lainnya untuk angka 4.000 rudal. Pesawat mata-mata ini pernah terlibat dalam Perang Korea, Perang Vietnam dan Perang Dingin. Ribuan rudal musuh yang tak bisa menyentuhnya kala itu termasuk misil Korea Utara, Vietnam Kubu Komunis, dan Uni Soviet. Pertanyaan besar di benak saya adalah apakah Putin akan mengatakan, misi tercapai. Saya telah melindungi kerabat etnis saya di Donbas, atau apakah ini langkah pertama dalam apa yang kemungkinan akan menjadi invasi Rusia ke seluruh negara itu, ujar Charles Kupchan kepada Al Jazeera. Namun memperhatikan bahwa pidato Presiden Rusia saat mengumumkan pencaplokan Donetsk dan Luhansk, Rusia dan Ukraina adalah satu dan sama, Charles Kupchan mengatakan khawatir tentang hari-hari mendatang. Bagi saya itu terdengar seperti landasan ideologis untuk masuk, menggulingkan pemerintah dan membawa Ukraina ke dalam lingkup pengaruh Rusia, katanya. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov memposting pesan emosional di situs web kementeriannya yang memberitahu pasukannya agar siap berperang. Akan ada kesulitan, akan ada kerugian. Kami harus menahan rasa sakit, mengatasi ketakutan dan keputusasaan, kata Reznikov. Tapi dia juga menjanjikan kemenangan tertentu. Dalam menghadapi ancaman Rusia, Kremlin telah mengambil langkah lain untuk menghidupkan kembali Uni Soviet, kata Reznikov. Kemarin, Putin, menunjukkan wajah aslinya. Tambahnya, mengacu pada Putin, wajah penjahat yang ingin menyandera seluruh dunia yang bebas. Nyaris semua negara mengecam aksi Rusia ini. Mungkin hanya negara tertentu yang sangat bergantung pada Rusia yang mendukungnya seperti Suriah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam langkah Rusia mencaplok dua wilayah separatis Ukraina Timur dan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina. Sekretaris Jenderal menganggap keputusan Federasi Rusia sebagai pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, katanya dalam sebuah pernyataan. Serentak negara NATO dan Amerika langsung memberikan sanksi ekonomi yang sangat memberatkan ekonomi Rusia. Tapi kenapa Putin berani menginvasi Ukraina yang didukung Amerika dan NATO? Dilansir dari BBC Indonesia, Putin yang menjadi orang nomor satu Rusia sejak 2000, menyimpan dendam berkarat pada NATO. Putin menganggap kejatuhan Uni Soviet pada 1991 merupakan pekerjaan Badan Intelijen Barat. Misi Putin adalah kembali ke masa lalu. Dia ingin membalas apa yang dinamakannya sebagai bencana geopolitik terbesar abad ke-20, jatuhnya USSR, ujar pengamat politik Valery Solovey. Putin menyaksikan sendiri kejatuhan Jerman Timur 1989 yang diawali dengan tuntuhnya tembok Berlin. Putin bertugas di Dresden, Jerman Timur, sebagai pegawai rendahan KGB, berstatus agen biasa, tak berdaya menyaksikan warga setempat menghancurkan kantornya. Putin menjelaskan sendiri bagaimana dirinya meminta bantuan ketika markas KGB di Dresden diamuk massa pada Desember tahun 1989. Namun Moskow, di bawah Mikhail Gorbachev, terdiam. Dia mengambil inisiatif untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang bakal memojokkan Rusia di kemudian hari. Kami membakar sedemikian banyaknya sampai tungku meledak, sebut Putin dalam buku berisi kumpulan wawancara berjudul First Person. Putin tidak bisa menerima kenyataan hampir semua negara-negara Eropa yang pernah berada di lingkungan komunis, seperti Lituania, Latvia, Estonia, Polandia, Rumania, malah masuk NATO dan meninggalkan Rusia. Tinggal Belarus saja yang masih setia pada Rusia, itu pun karena petahana Presiden Alexander Lukashenko menggunakan tangan besi menggagalkan calon kelompok pro-demokrasi menang Pilpres. New York Times melansir Rusia menyebut ekspansi NATO sebagai ancaman, dan bergabungnya Ukraina ke NATO sebagai ancaman eksistensial bagi negaranya. Putin juga menegaskan bahwa Ukraina dan Belarus pada dasarnya adalah bagian dari Rusia. Secara budaya dan sejarah, New York Times melansir ada beberapa faktor yang membuat Putin sekarang berani menyerbu Ukraina. Pertama, Putin sudah 22 tahun berkuasa untuk membangun kembali militer Rusia yang diyakini bisa menggentarkan NATO. Bahkan Putin dan anteknya Alexander Lukashenko
menyaksikan latihan peluncuran rudal balistik hipersonik, Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Rusia mengklaim punya sejumlah rudal balistik hipersonik yang disebut tidak bisa dilumpuhkan rudal anti-misil milik NATO. Menurut The National Interest, senjata hipersonik Rusia adalah 3M22 Zircon, juga dikenal sebagai Zircon, rudal jelajah hipersonik anti-kapal yang mampu mencapai kecepatan lebih dari Mach 8 atau sekitar 9.800 km per jam. Lalu ada Kinzhal, rudal balistik berkemampuan nuklir milik Rusia yang diluncurkan dari udara. Rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 3.000 km dengan rekor kecepatan mencapai Mach 12 ketika diluncurkan dari bomber Tu-22 M3. Ketiga adalah Avangard, Boost Glide Weapons Hypersonic dengan muatan Multiple Independent Targetable Reentry Vehicle. MIRV, senjata ini menggabungkan rudal balistik berkinerja tinggi dengan wahana peluncur nirawak. Dalam latihan peluncuran rudal balistik hipersonik, Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022, Rusia meluncurkan uji coba rudal hipersonik dan jelajah di target laut dan darat. Semua rudal mencapai target mereka, mengkonfirmasi tujuan kinerja mereka, kata Kremlin, menambahkan latihan termasuk pembom Tu-95 dan kapal selam. Putin dilaporkan memerintahkan latihan untuk dimulai. Sebelumnya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengacu pada kode peluncuran nuklir yang ada dalam tas hitam yang selalu dibawa Putin. Peluncuran uji seperti itu, tentu saja, tidak mungkin dilakukan tanpa kepala negara. Anda tahu tentang koper hitam yang terkenal dan kancing merahnya, kata Peskov. Dua rudal balistik diluncurkan, satu dari sebuah peluncuran di barat laut Rusia dan yang kedua dari kapal selam di Laut Barents, mengenai sasaran ribuan kilometer jauhnya di semenanjung timur jauh Kamchatka, kata Kremlin. Dalam rekaman yang ditayangkan oleh RIA, Kepala Staf Umum Valery Gerasimov mengatakan kepada Putin, tujuan utama dari latihan ini adalah untuk melatih tindakan pasukan ofensif strategis yang bertujuan untuk memberikan jaminan kekalahan musuh. Selain punya senjata supersonik yang hingga kini belum ada penangkalnya, kini Putin berusia 69 tahun dan mungkin mendekati senja karir politiknya. Aksi Putin juga dapat dikaitkan dengan kekalahan Presiden Donald J. Trump, yang sangat ramah kepadanya dan kerap meremehkan NATO. Kontras dengan kebijakan Presiden Joe Biden, yang berkomitmen pada NATO dan tidak mempercayai Kremlin. Bahkan Trump pernah menyebut NATO sudah usang dan tidak dibutuhkan. Mungkin juga Putin ingin memberi energi pada kaum nasionalis di dalam negeri dengan berfokus pada ancaman eksternal. Seperti yang dia lakukan di masa lalu, Putin telah membungkam tantangan domestik untuk otoritasnya. Tetapi tahun lalu, dengan kelesuan akibat pandemi, membuat kelompok-kelompok oposisi mengadakan beberapa protes anti-Putin terbesar dalam beberapa tahun. Selain faktor Trump, kepergian Kanselir Angela Merkel setelah 2 periode menjabat juga berpengaruh. Angela Merkel besar di Jerman Timur fasih berbahasa Rusia, dan telah mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan Putin. Maklum Putin lama bertugas di Jerman Timur sebagai agen KGB dan pulang kampung setelah Jerman Timur bubar.